Eh, boleh dibantu sama teman-teman yang lain untuk bisa join. Tadi maaf saya ada tamu tadi, jadi eh, bertemu dulu gitu sebentar. Untuk update terkini yang baru mengirimkan itu Pak, ya tentang jurnal itu ada Pak siapa ya, sebentar. Pak Asep, Pak Asep Ridwan, terus ada Pak, ada Budian, ya, ada Mas Fajar, sebentar, terus ada Pak Roni sama Ibu, sama Mbak Ilmi ya. Iya hadir. Oke, masih kurang siapa ini? Bapak Ibu yang presentasi hari ini apakah hadir semua? Pak siapa ya kemarin ini? Sebentar. Saya Pak Roni yang presentasi, tapi Pak Supriyadi kayaknya masih di jalan apa gimana nih? Oh iya, boleh diobrolkan mungkin boleh. Siapa yang mau presentasi gitu boleh. Kapan dia bisa presentasi? Ya Pak Roni dan Pak Supriyadi ya ininya hari ini membahas tentang kesejahteraan ekonomi mikro dalam pandangan syariah. Kita melihat secara lebih luas dari kesejahteraan ya, terutama berarti di ekonomi sosial gitu. Tapi mungkin dari Pak Roni dan Pak Supriyadi memberikan pandangannya dari kelompoknya terkait tentang kesejahteraan yang optimal ya secara konseptual, namun secara syariah juga eh, bisa kita tiru gitu, untuk nilai-nilai keagamaan. Kalau untuk sesi pertama kita foto dulu nggak Pak? Foto dulu aja ya, absen seperti biasa. Jadi teman-teman bisa dinyalakan videonya untuk absen sebentar. Oke, Pak Monggo Supriyadi, Pak. on cam? Bisa on cam? Bentar, Pak. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Roni. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya, semoga sehat. Sekarang Bogor musim hujan ya, setiap hari hujan. Jadi yang biasa naik motor dipersiapkan mantelnya, yang suka masuk angin ya makan dulu sebelum keluar ya, sebelum kehujanan gitu ya. Oke oke, baik. Kita kurang berapa orang lagi Pak Iqbal? Kalau enggak ya kita lanjut aja. Oh iya, udah full ya semua ya? Terima Reza. Ya, oke. Paling Pak Lukman ya, Pak Lukman Hasan. Oke, monggo silakan Pak Roni dan Pak Supriyadi dimunculkan saja materinya. Nanti kita perhatikan ya teman-teman. Untuk materi pada malam hari ini adalah kesejahteraan sosial gitu ya, kesejahteraan ekonomi
dari pandangan secara umum dan secara syariah. Kalau ini bisa share kan ya? Sudah bisa share. Eh, eh, udah muncul belum? Oke, sudah Pak. Oke. Ini maaf sebelumnya Pak Supriyadi. Eh, Slide Pak Supriyadi di saya error munculnya. Jadi nanti pas bagian Pak Supriyadi saya munculkan dalam bentuk PDF ya. Halo Pak Supriyadi, Pak Supriyadi ada suaranya. udah sampai ya. Oke lah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap. Oh siap, ya. Udah nyambung ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain lama ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kami dari kelompok satu, saya Roni Hidayat dan rekan saya Pak Supriyadi berkesempatan menyampaikan atau sharing ya eh, tentang kesejahteraan ekonomi mikro dalam pandangan syariah. Mungkin nanti akan banyak kekurangan yang disampaikan, jadi mohon nanti eh, tambahannya dari teman-teman atau dari Pak Rey ya selaku dosen pengampu untuk menambahkan jika ada kekurangan. Bismillah. Dimulai saja. Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara, yaitu maqasid al-syariah. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi untuk mencapai tujuan syara agar dapat terrealisasinya kemaslahatan. Beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut, sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Karena keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang wajar karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan atau falah mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqasid syariah tadi, yaitu yang pertama yang agama atau adin, kemudian terjaganya jiwa, an-nafs, terus terjaganya akal, al-akal, dan terjaganya keturunan, serta terjaganya harta. Kesejahteraan menurut Al-Quran merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Quran bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Menurut Samsudin tahun 94.
Banyak ayat dalam Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan. Ada yang secara langsung tersurat dan ada pula yang secara tidak langsung atau tersirat. Berkaitan dengan permasalahan ekonomi, eh, salah satunya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kedua, tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Ketiga, penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Keempat, distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Kelima, menjamin kebebasan individu. Keenam, kesamaan hak dan peluang. Ketujuh, kerjasama dan keadilan. Bentar. Pak Supriyadi, oh, ada ya? Mau share di situ atau di sini Pak Supriyadi? Di mute Pak. Si di mute, Pak. Di situ aja, Pak. Ini aja. Di sini PowerPoint-nya tadi Hmm. jadinya berantakan soalnya. Bentar Pak. Jadi saya buat dalam bentuk PDF aja Pak. Silahkan dilanjut Pak Supriyadi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, Pak Roni, atas waktunya. Dan yang saya hormati, Bapak Rehan selaku dosen pengampu, dan rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin saya akan melanjutkan sedikit materi tentang kesejahteraan ekonomi mikro dalam perspektif atau pandangan syariah. Pertama, kesejahteraan ekonomi itu menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan bermakna. Secara prinsip syariah, pandangan syariah dalam prinsip-prinsip ekonomi. Untuk instrumen syariahnya mencapai kesepakatan ekonomi melalui instrumen syariah. Tujuan utama kesejahteraan ekonomi syariah itu merupakan tujuan utama dalam pembangunan ekonomi Islam, individu maupun masyarakat. Secara kesejahteraan holistiknya dalam ekonomi mikro Islam, kesejahteraan atau falah tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga moral dan spiritual. Jadi kayak semacam apa ya, ada amalan-amalan kayak misalkan sedekah, sedekah dan zakat, mungkin itu ya dibantu seperti itu. Terus konsep kesejahteraan dalam Islam itu ada 4 aspek atau ada 4 konsep. Yang pertama itu definisi kesejahteraan. Kesejahteraan atau falah itu mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus dimensi ekonominya meliputi material, spiritual, dan sosial. Landasan normatifnya itu Al-Quran dan hadis, keberkahan dan keadilan, keseimbangan dunia dan akhirat,
aktivitas ekonomi sebagai ibadah dilandasi niat benar dan sesuai syariah. Lanjut, Pak. Itu ada 4. Pertama, keadilan, kemaslahatan umum, larangan riba dan garar, efisiensi dan produktivitas. Untuk keadilan itu sendiri, menghindari eksploitasi dalam transaksi, menetapkan harga yang wajar. Untuk kemaslahatan umumnya, menjaga hak individu tanpa merugikan masyarakat, menciptakan mekanisme distribusi yang adil. Untuk larangan riba dan gararnya, menghindari keuntungan yang tidak adil dan mendorong transparansi dalam transaksi. Efisiensi dan produktivitasnya, Islam mendorong penggunaan sumber daya secara optimal untuk manfaat yang lebih besar. Etos kerja yang tinggi merupakan bagian dari ibadah. Lanjut, Pak. Instrumen syariah untuk kesejahteraan ekonomi itu meliputi 4. Yang pertama, zakat dan infak, redistribusi kekayaan kepada mustahik untuk mengurangi kesenjangan sosial. Wakaf produktif, mendorong aset wakaf digunakan untuk kegiatan produktif seperti membangun pendidikan atau fasilitas umum. Selanjutnya, Qardul Hasan, pinjaman tanpa bunga untuk membantu individu atau UMKM yang membutuhkan modal. Bisnis syariahnya mengutamakan etika, kejujuran, dan keberkahan dalam praktik bisnis. Selanjutnya, Pak. Tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan itu ada 4. Yang pertama, kurangnya pemahaman, yaitu misalkan masyarakat kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terus terdapat ketimpangan distribusi kekayaan yang signifikan. Minim akses ke modal dan layanan keuangan syariah masih terbatas. Etika bisnis, penerapan optimal. Solusi dan strategi. Yang pertama itu ada edukasi dan dibutuhkan penyuluhan dan integrasi ke kurikulum. Terus penguatan lembaga, perluasan jangkauan dan digitalisasi layanan, pemberdayaan UMKM, pendampingan usaha dan zakat produktif. Untuk peran pemerintah dan ulama, jadi ada dukungan kebijakan dan panduan praktis yang dilakukan oleh 2 unsur ini gitu, pemerintah dan dukungan dan ulama. Studi kasus dan implementasinya, zakat produktif ini seperti membantu pemberdayaan ekonomi keluarga duafa melalui pelatihan dan modal usaha. Wakaf produktif, contoh rumah sakit, wakaf hasil pengelolaan wakaf yang digunakan untuk masyarakat atau masyarakat. BMT atau membantu pembiayaan UMKM dengan prinsip syariah seperti murabahah, ijarah, dan Qardul Hasan. Jadi kesimpulannya, kesejahteraan ekonomi mikro dalam pandangan syariah merupakan integrasi antara kebutuhan material, spiritual, dan sosial dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Ekonomi syariah mampu menciptakan sistem yang adil dan inklusif. Penerapan instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan bisnis etis menjadi kunci dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini contoh yang sudah dilakukan dan sudah terjadi itu salah satunya oleh Bajnas sendiri.
itu apa namanya, semua divisi yang ada itu sudah melaksanakan sesuai dengan apa namanya, dengan kebijakannya, sehingga para penerima manfaat atau mustahik merasakan manfaatnya, dan ada beberapa yang memang diri. Mungkin itu aja dari kami untuk presentasi materi yang pertama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Roni, Pak Supriyadi ya. Cukup menarik ya untuk awalannya, untuk pembahasan untuk membuka semester baru ini. Kita membahas tentang kesejahteraan gitu ya, yang notabene memang masalah-masalah sosial itu mudah sekali ditemukan di Indonesia gitu ya. Yang tadi saya catat itu di awal itu konsep kesejahteraan ya, itu bagus ya. Pertama, kesejahteraan itu harus mementingkan agama, jiwa, akal gitu ya, terus keturunan dan harta. Itu menurut saya memang kalau untuk membahas kesejahteraan pasti itu untuk keberlanjutan gitu ya. Konsep kesejahteraan ini pasti berhubung dengan konsep keberlanjutan atau sustainable ya, bahasanya sustainable. Eh, sayangnya sayangnya dalam prakteknya konsep kesejahteraan ini pasti merupakan nomor satu. Sayangnya begitu ya. Di beberapa negara yang ya jangan 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 kita contoh negara Islam gitu ya, yang lain ya, seperti yang lain. Nomor satu ini kadang dilupakan, yaitu agama. Padahal standarisasi dari kesejahteraan itu diawali dengan agama. Nah, unik ya Bapak Ibu, di tahun 2017 saya menemukan suatu jurnal yang menceritakan bahwa negara maju itu sebenarnya lebih Islam daripada negara Islam. Contohnya kayak di Amerika gitu ya, di Inggris gitu. Itu suatu penemuan yang menurut saya agak kontradiktif ya. Bisa negara-negara yang apa ya, yang secara konsep Tuhan aja mereka mempertanyakan gitu ya, kok bisa lebih Islam ya. Itu sama aja sama kayak ini Pak, kayak eh, curse, curse nature ya, curse nature misalnya. Jadi kayak eh, curse kutukan kutukan. Jadi kalau negara-negara berkembang yang punya eh, sumber daya alam itu biasanya negara miskin, tapi sumber daya alamnya tinggi, tapi negaranya nggak mampu untuk mengolah itu. Nah, otomatis berarti lanjut kepada keturunan gitu. Kalau agamanya kurang baik dalam kesejahteraan, maka nanti keturunan itu seperti yang ya kita sudah merasakan ya, kita sudah merasakan. Eh, mohon maaf ya, zaman Pak Harto itu kan memang untuk tipikal agama nggak diperhatikan, lalu disambut di kementeriannya, mungkin di BJ Habibie ya, atau Pak Gus Dur gitu ya, itu sudah mulai mengarah ke agama. Dan ternyata ketika Pak Gus Dur membawa soal agama di kenegaraan, itu juga kurang baik ya, kurang baik diterima. Sehingga Indonesia, menurut beberapa orang, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Karena ketika mau dibawa isu tentang agama, ternyata kementeriannya juga menolak. Ya, sehingga memang nilai-nilai agama kita punya ya, tapi kita tidak bisa mengklaim sebagai negara Islam. Ditambah dengan beberapa agama lainnya di Indonesia menjadi lebih beraneka ragam ya, negara Indonesia. Terus tadi juga menarik tulisannya adalah kompetitif itu pasti apa ya, apa ya, menggagalkan kesejahteraan gitu ya. Adanya suasana kompetitif antar pedagang gitu, atau antar pihak malah tidak mencederkan kesejahteraan gitu ya. Ini statement yang bagus. Pak Roni boleh diulang lagi nggak itu kompetitif kesejahteraan? Menarik, itu untuk dibahas menarik. Uh,
kenapa harus daya saing itu menjadi tidak tidak muncul kesejahteraan ya? Padahal dari segi ilmunya, ya, dari segi teorinya, pasar persaingan sempurna kan tidak membahas tentang oh sebelahnya itu akan miskin, ya kan? Gak bahas itu kan? Mereka sama-sama untung, semua pedagangnya, pembelinya untung semua, jumlahnya banyak, ya, pembelinya banyak, pedagangnya banyak. Tapi kok di sisi agama Islam ya, atau syariat malah kompetitif banyak, tapi itu malah menggugurkan kesejahteraan. Ya, ini lucu ya. Ya itulah, ini kontradiktif. Makanya kita mempelajari ilmu-ilmu barat gitu ya, ilmu dasar ekonomi itu untuk bisa ini, untuk bisa melihat bahwasanya ilmu barat itu gak serta-merta bagus. Ternyata memang ada counternya gitu ya, ada counternya. Contohnya tadi kalau Pak Sukriyadi bilang, ya contohnya bisa memberikan pinjaman tanpa tanpa bunga gitu ya Pak ya. Uh, ya memang secara konteks bisa ya, bisa dilakukan gitu ya. Tapi apakah di prakteknya akan berhasil? Ya namanya seorang peminjam uang pasti memerlukan uang lagi kan untuk diputar di situ. Jadi mungkin akan kontradiktif ya. Sama saja kayak di Arab Bapak. Di Arab itu pajak ya, sekarang rajanya siapa? Anaknya kan ya? Anak rajanya. Muhammad bin Salman. Itu ya. Nah, menuju transisi kepemimpinan itu Bapak, itu tuh dia mau pajak ada. Padahal bertahun-tahun dari keluarganya itu nggak menunjukkan adanya pajak. Yang pertama terlihat adalah pajak bensin. Di sana Pak, satu liter bensin itu 7.000. Itu lebih murah lah ya, mungkin 4.000 ya sekarang, karena minyak dunia sedang turun. Oh, so itu 1 liter. Nah, ketika ada pajak, tadinya mau di sekitar 8 tambah 9 atau 10.000 lah. Itu aja sudah antrinya luar biasa, Pak. Ya kayak kita lah. Malam-malamnya ngisi bensin buat besok penetapan pajak gitu. Dan akhirnya kalau nggak salah pajak itu jadi, tapi nggak sebesar itulah. Pokoknya ada. Nah, yang paling ditentang adalah jalan tolnya, Pak. Ya. Bapak Ibu kalau lihat jalan tol antara kota-kota Arab itu ya, itu kan lurus terus ya Pak ya, gak ada apa-apa gitu, padang pasir semua gitu. Itu tuh gak ada pintu tolnya. Jadi kayak ya kayak lintas Jawa ya, kayak lintas Pantura gitu loh, yang lurus terus aja, gak ada orang-orang, gak ada pintu tol gitu. Nah, pengennya raja muda ini, pinginnya tuh mau ada pajak, ada pintu-pintu tol lah. Nah, satu keluarga Arab itu pada pada rusuh lah di kerajaan itu. Ngapain sih mau ada pajak tuh buat apa? Nah, ternyata usut punya usut, dia ingin menciptakan suatu tempat hiburan ya. Jadi ada satu kawasan yang untuk mendatangkan para visitor gitu ya. Itu di tepi pantai. Nah, kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Arab gitu ya, saya amin ya, gitu ya, atau umroh atau haji gitu, menuju arah balik ya. Arah balik itu biasanya ke penerbangannya airplane. Nah itu ke tempat daerah itu. Nah menuju itu kita melewati pantai Bapak Ibu. Nah udah mulai terbangun di situ. Udah mulai terbangun beberapa bangunan kecil-kecil gitu ya. Dan sepertinya memang jadi keinginan raja itu untuk membuat tanah Arab itu menjadi hiburan. Nah menjawab lagi, apakah itu konsep kesejahteraan akan berlaku di situ? Apakah memunculkan daerah wisata gitu akan meningkatkan kesejahteraan di sekitarnya? Itu menjadi bahasan yang penting juga itu, karena bertahun-tahun Arab gak mau ada kayak gitu kan ya. Arab gak mau ada tentang happy di pinggir pantai itu, ya menunjukkan seperti kemunduran ya dari negara Arab untuk menciptakan hal seperti itu. Sedangkan bapaknya sangat sangat powerful untuk bisa mendrive ya masyarakatnya untuk tetap jaga agama, hidup teratur di bawah pahit agama gitu. Tapi anaknya ternyata ya gitulah ya.
Nah, saya mau membahas aja nih, saya mau membahas yang terkini ya, Bapak Ibu. Di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini sedang ramai, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu ngajar nih ya, ada kenaikan gaji, Pak, di CPNS. Ada kenaikan gaji di guru ya, di sekolah-sekolah dasar gitu ya, guru-guru sekolah, guru-guru SMP, SMA gitu, ada namanya kenaikan gaji. Jadi memang kalau Bapak Ibu balik lagi ke debat presiden, konsep Pak Prabowo itu kan mengkayakan seseorang agar tidak korupsi gitu kan ya, kalau nggak salah ya. Konteksnya kan gitu. Jadi kasih aja uang, pasti nanti dia nggak kepikiran buat korupsi gitu ya. Nah, ternyata program kesejahteraannya adalah menaikkan gaji, benar sesuai dengan apa yang diomongkan ya, apa yang diomongkan di debat itu. Nah, tapi ini untuk bahasan kita aja ya, untuk kita bisa berbincang-bincang. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, apakah kenaikan gaji ini tepat? Di zaman Pak Jokowi, seorang guru itu, PNS ya, itu dihargai sekitar 1,5 juta. Yang harusnya itu 2 juta. Ya, itu harusnya 2 juta. Tapi karena untuk kebutuhan lain dan sebagainya, akhirnya Pak Jokowi hanya membayar 1,5. Ya. Oke, berjalan ya, 10 tahun kepemimpinan berjalan. Nah, di Pak Prabowo, kenaikan gajinya adalah 2 juta. Ngomongnya gitu Bapak Ibu. 2 juta. Padahal itu cuma menambahkan 500.000 dari sebelumnya Pak Jokowi. Iya, gimana ya? Apakah penambahan tentang 500.000 itu meningkatkan kesejahteraan? Nah, itu mungkin kita bisa bincang-bincang sedikit, Bapak Ibu. Ada yang mau berkomentar? Apakah menambahkan gaji dari guru yang notabene sudah, mohon maaf ya, guru di Indonesia kan agak kurang dihargai begitu ya, jasa-jasanya dan sebagainya. Tapi hanya dinaikkan 500.000. Ya. Mungkin kalau tinggal di sekitar Jogja gitu ya, masih bisa hidup. Gitu. Tapi kalau misalkan di Jakarta 2 juta, dan misalkan andai kata salah satu pasangan keluarganya mungkin suami atau istrinya tidak bekerja, cukup dengan 2 juta itu. Monggo silakan Bapak Ibu, ada obrolan malam ini terkait tentang kesejahteraan gitu ya, atau mau ditanya dulu nih kelompok ini kira-kira, nanti baru disambung dengan kesejahteraan dan dari konsep kita yang baru. Ya, Monggo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ke Pak Roni, Pak Supriyadi terkait tentang kesejahteraan dari sisi Islam ya, kesejahteraan mikro terutama ya. Itu bagaimana pandangan? Monggo silakan di drive aja Pak Roni ke Pak Supriyadi. Oke, mangga teman-teman, kalau ada yang ditanyakan atau dilengkapi, ada yang mau menambahkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aja Pak Roni, saya mau 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 apa tadi yang salah satunya dikatakan bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan ketakwaan tadi ya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah ya. Salah satu poin tadi yang di makalah tadi. Ya, betul. Gimana, Pak? Nah, kalau dilihat fenomena sekarang kan mungkin dilihat dari kacamata umum mungkin ya si non non Muslim misalkan nih kebanyakan lebih lebih sejahtera gitu hidupnya. Padahal mereka tidak sama sekali tidak bukannya tidak taat malah tidak tahu gitu malah tidak Iman. mengenal Allah gitu. Bagaimana tuh Pak fenomena itu? eh Dalam ayat tersebut disampaikan kan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh ya, amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Eh untuk terkait dengan pertanyaan itu, Pak, eh sejahtera dan iman itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kesejahteraan dan keimanan itu
punya poin masing-masing. Dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mau beriman, yang mau mengerjakan amal soleh. Sedangkan dari pertanyaannya, gimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Apakah dia juga tidak akan sejahtera? Nah, konsep sejahtera kaya miskin itu tidak berhubungan langsung dengan ketakwaan, Pak. Jadi siapa yang bekerja lebih keras bisa jadi dia mendapatkan yang lebih banyak hasilnya. Bukan berarti siapa yang ibadahnya lebih banyak hasil pekerjaannya juga lebih banyak. Tidak seperti itu. Dari konsep kesejahteraan yang diukur secara materi itu tidak secara berhubungan secara langsung gitu dengan keimanan, Pak Ji. Jadi siapa yang mengerjakan lebih keras, dia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak, walaupun dia tidak beriman. Tapi dari segi materi ya. Tapi kalau dari segi keimanan dibarengi dengan keimanan, dia mengejar eh, tidak hanya mengejar dunia gitu, tapi juga mengejar akhirat dengan cara dia berjualan sejujurnya, tidak tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kebohongan yang eh, dilontarkan gitu. Kalau disertai dengan iman. Tapi kalau orang yang tidak beriman bisa saja dia yang penting laku aja jualannya, nggak peduli itu apa berbuat curang atau tidak gitu. Bedanya dari situ sih, dari kalau mengukur dari keimanan. Ada tambahan Pak Supriyadi atau Bapak Rahmat mau menambahkan? Ya, Mungkin barangkali. saya mau menambahkan sedikit kali ya. Mungkin apa yang apa dari pertanyaan tadi, mungkin saya bisa menambahkan untuk orang-orang yang beriman mungkin mereka hanya sejahtera hanya secara um, materi kali, material aja kali ya. Tapi kalau secara mereka apa untuk berzakat, sedekah dan mungkin nggak mereka lakukan sehingga kesejahteraan yang mereka dapatkan itu kurang sempurna gitu dibanding orang yang bertakwa mungkin seperti itu kali ya. Karena orang yang tidak beriman itu hanya tidak melaksanakan hal-hal yang lainnya gitu, kayak semacam sedekah, terus mereka membantu orang yang ini, jadi kayak semacam apa ya? Jadi harta yang mereka dapatkan juga dari hasil usaha atau apapun nggak mereka putar lagi atau nggak mereka bantukan lagi kepada orang lain. Jadi mungkin kesejahteraannya agak sempurna mungkin ya, karena mereka tidak melaksanakan beberapa hal yang lainnya seperti itu mungkin ya. Ini bisa ditambahkan sama yang lain. Mohon Ya, izin menambah, Pak. Bisa oke, mohon izin Bang menambah. Lukman. Eh, Menarik, saya mohon izin. Pertanyaannya cukup menarik yang dari Pak Haji Supratman ya. Memang kita melihat betul bagaimana keberkelimpahan itu hari ini memihak kepada orang-orang yang dalam tanda kutip ya kurang beriman ya, atau mungkin bahkan tidak beriman sama sekali ya. Misalkan hari ini Cina menguasai ekonomi, padahal mereka mungkin nyembahnya tuh wallahu alam nyembah apa gitu ya. Tapi, barangkali kita mengingat sebuah hadis Nabi bahwa ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin gitu ya. Dunia itu penjaranya bagi orang muslim dan surganya bagi orang kafir gitu. Dan ini sebenarnya konsep ini tuh konsep berkeadilan. Kenapa? Misalkan orang kafir itu mereka beramal dibandingkan dengan orang muslim hari ini, tentu orang muslim tuh kalah jauh. Sekali misalnya Elon Musk, dia kalau nyumbang ke sebuah negara miskin, itu mungkin bisa setengah devisa negara kita mungkin itu. Nah itu kalau dihitung pahala, rasa-rasanya belum ada tuh orang mungkin yang
berdonasi sehebat orang-orang kafir itu gitu. Nah, jika seandainya dunia ini surga bagi orang kafir, sedangkan di apa namanya itu di hadis Nabi dikatakan ini adalah penjara orang mukmin, sehingga secara kasat mata memang banyak keterbatasan bagi orang mukmin itu. Dan Al-Quran memberi jaminan keadilan bahwa sebesar apapun amalan orang kafir itu tuh nanti karomadini stadat gitu, seperti fata morgana hasilnya itu. Jadi mereka hanya dipenuhi oleh kemaharahmanan Allah di dunia saja, karena Ar-Rahman itu maha pelimpah kasih ya. Sedangkan Ar-Rahim itu menurut tafsiran kan khusus orang mukmin. Kalau Ar-Rahman itu mencakup semua makhluk. Maka secara hukum logika mereka dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan usahanya itu, hukumnya hukum duniawi gitu. Jadi apapun yang mereka upayakan dan mereka lebih tekun orang-orang muslim, akhirnya diberikan hasilnya. Nah, sebaliknya orang muslim itu punya kelemahan. Kelemahannya itu orang muslim itu punya ini apa namanya? Karakter fatalistik. Jadi karena udah merasa di backup sama Al-Quran, diperkuat pada Nabi, sudah yakin banget akan masuk surga gitu, sehingga ngapain usaha keras-keras gitu. Toh ujungnya juga harta itu akan dipertanggungjawabkan. Orang kaya itu akan berat pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Sehingga ini menimbulkan mungkin aspek-aspek yang eh, apa ya semacam rasa malas dan lain sebagainya, karena fatalistik tadi merasa cukup dengan apa yang sudah dicapai. Nah, berbeda dengan orang kafir tadi yang memang mereka visi misinya memang menguasai dunia gitu. Untuk itu barangkali jawabannya kita sebagai orang muslim tetap harus mengupayakan yang maksimal ya, bahwa tujuan akhir kita itu sebenarnya keriduan, apa ridhonya Allah ya. Apapun yang kita dapat ya, besarnya pun harus memberkahkan, kecilnya pun harus berkah gitu. Nah, itu barangkali. Baik Pak Lukman, terima kasih pencerahannya, sangat tercerahkan. Terima kasih Pak Ustadz ya. Iya, setuju dengan perkataan Pak Lukman tadi ya. Ini saya kembali ke zaman masa saya ngaji ya berarti ya. Saya dulu itu pernah nanya loh ke ustadz saya ya, kenapa kita kiamat itu diceritakan kita yang menang? Itu saya pernah nanya itu loh, Pak. Ini kan dari seluruh beberapa referensi, kenapa Islam yang menjadi pemenang? Berarti kan kita nggak ngapa-ngapain aja udah menang ya. Itu saya pernah menanyakan itu waktu SD ya. Itu pemikiran liar saya lah waktu itu SD. Sikap Kenapa? apologi ya, sikap apologi Pak ya. Ah, iya Pak. Iya makanya kok saya yang SD aja bisa mikir kayak gitu ya Pak. Maksudnya loh ya buat apa kita susah-susah toh nanti kita juga yang menang ya gitu loh ya. Gitu ya kasarannya kan gitu ya kalau anak SD kan simple aja ya pemikirannya. Nah tapi semakin kesini kayak ya bertemunya dengan ilmu wawasan jadi ya memang betul betul Pak Lukman betul. Nah, saya akui gitu Ya, ya. Karena kita mendapatkan perjanjiannya ya, janji wah, janji yang luar biasa itu ya, janji kalau kita akan bisa masuk surga dan lainnya tidak gitu kan, itu suatu apa ya, suatu apa kalau bahasa anak sekarang eh, akses bukan akses Pak, misalkan orang tuanya punya Village Pak. privilege betul betul itu kan privilege banget gitu kan, apa yang kurang menarik gitu, apa nggak menarik orang mau masuk Islam gitu misalnya dijanjikan masuk surga gitu ya. Nah, ya ya itulah Pak ya, kenapa kita harus dikasih tahu hal itu. Saya kurang tahu ya, saya kurang tahu kalau di mungkin di agama yang lain gitu ya, apakah menceritakan bahwa nanti kita akan menang gitu. Setahu saya munculnya munculnya apa, eh, eh, semacam ratu adil gitu ya, itu memang sampai di situ kan cerita itu kan, bahwa akan nanti akhir akan bertemu di ratu adil gitu kan, kan dia menjanjikan untuk masuk surga gitu kan ya. Makanya emang yang ini unik-unik sih, ini unik karena saya pernah bertanya hal itu gitu. Jadi permasalahan ini menjadi permasalahan sosial gitu ya, untuk pemikiran-pemikiran di masyarakat gitu.
Nah, kembali lagi dengan tema kita, gitu ya. Kenapa harus sejahtera itu harus berlandaskan agama? Itu juga mempertanyakan itu. Karena sejahtera itu harus beragama. Padahal Amerika yang notabene orang-orang kulit hitam yang rajin beragama, gitu ya, itu nggak sejahtera. Seperti Pak Supratman juga pertanyakan gitu ya. Kenapa mereka yang bangun gereja gitu ya, bangun gereja terus aktif gitu. Nah, aktif di gereja apakah dia sebelum jadi presiden sejahtera? Enggak juga. Montang lantung juga ya kan. Di Jakarta juga dia nggak terlalu spesies gitu lah. Enggak juga. Jadi apa ya? Jadi memang setiap setiap tindakan, setiap apa itu memang kita harus berdasarkan amal sih itu ya. Mau fakta apa ya? Mau dampaknya positif atau mungkin ya harus mengurangi kesejahteraan orang lain, setidaknya kita mengawali dengan baik. Karena kembali lagi setiap pembangunan itu tidak ada yang 100% bagus gitu ya. Contohnya yang tadi yang saya yang lempar saya apa yang saya lemparkan tema pembahasannya itu kenaikan gaji. Apakah kenaikan gaji itu akan menjadi 100% orang akan bertakwa gitu ya? Kalau kemarin saya Pak, kemarin itu hari Rabu itu mengisi pelatihan di UNS ya. Jadi saya ke Solo kemarin membahas tentang keberlanjutan ya, sistem keberlanjutan. Yang saya bawa buku itu buku dari IPB, dari Prof. Ahmad Fauzi, dari Fakultas Ekonomi Manajemen ya. Itu membahas tentang kalau ingin keberlanjutan, ya, maka ekonomi dulu yang harus diperkuat. Setelah ekonomi yang kuat, sosial, sosialnya harus kuat. Setelah ekonomi sosial yang kuat, baru ke ekologis, lingkungan. Nah, untuk Indonesia kesejahteraan itu kan berarti di ambang sosial. Padahal ekonominya juga nggak bagus-bagus juga. Jadi untuk keberlanjutan, untuk masa keberlanjutan itu nggak menjawab. Dan saya bilang di pelatihan kemarin bahwasanya andai kata Pak Harto zaman itu punya 4 pilar ya. Kan waktu itu hanya 3 pilar ya, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Andai kata ada 4 pilar di zaman itu, misalkan Pak Harto memerintahkan menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan gitu ya, atau menjaga sumber daya alam yang kita pakai. Mungkin sampai saat ini Pak kita adidaya banget Pak. Mungkin ya Pak ya. Mungkin. Karena dari situ dari masa masa orde baru orde lama itu kan apa ya switch gitu. Dan saya kira mungkin kesejahteraan kita itu akan terbayar di situ seharusnya. Mungkin Bapak Ibu yang merasakan ya, yang katanya sama Pak tuh oke banget katanya ya saya kan nggak tahu ya. Saya hanya saya mendengarkan cerita-cerita aja dari orang tua saya gitu. Semua itu sejahtera rasanya ya. Tapi di balik itu ternyata pemerintahnya juga nggak bagus-bagus banget gitu. Ya itu karena tidak mengutamakan agama. Iya walaupun Pak Gus Dur membawa tema agama itu juga nggak bagus juga kan ternyata. Tidak nasionalis, tidak Pancasilais ya Indonesia memang mau diajak yang benar atau mau yang revolusi yang besar itu agak susah untuk berubah. Itu sudah tipikal negara kalau kayak gitu. Sama halnya Amerika pun mengalami seperti itu ya pertama kali eh, perubahan di zaman eh, Lincoln dan lain sebagainya gitu ya. Itu bergejolaknya setiap saat, setiap pergantian pemimpin tuh pasti bergejolak banget itu antara antara kulit hitam ya ras kulit kan mereka ya, terus antara gereja dengan pemerintahan sakit Pak waktu itu Pak. Nah makanya itu uh, untuk kesejahteraan ya, apakah untuk menaikkan gaji yang tadi menaikkan gaji guru kan bagus ya Pak ya, tujuannya memang bagus menaikkan gaji guru agar dia sejahtera, oke. Tapi ya apakah akan sejahtera? Monggo silakan Bapak Ibu ada berkomentar tentang itu menurut saya kebijakan yang sedang hangat untuk hari ini, kenaikan gaji dan gak cuma guru
CPNS honorer juga loh Pak katanya Pak, honorer juga. Ya, monggo silakan kalau ada pembahasan tentang terkait hal ini. Pandangannya gimana terkait tentang kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah menaikkan gaji. Boleh saya berkomentar Pak sedikit? Boleh. Oke. Mungkin saya ingin bertanya sekaligus berkomentar ya. Sebenarnya indikator kesejahteraan menurut Islam itu sebenarnya seperti apa sih ya? Eh, Dalam misalnya kan kita cara individu gitu kan, individu, keluarga, masyarakat dan negara gitu kan. Sebenarnya indikator atau batasan sejahtera itu sebenarnya ada nggak sih nilai-nilai absolut atau batasannya sebenarnya kalau sejahtera individu dia sudah misalnya kalau dunia akhirat kan kebutuhan makannya terpenuhi dan segala macam dan misalnya pemenuhan apa namanya yang kelima misalnya kan itu batasannya tinggi yang apa namanya misalnya pergi haji itu kan apa itu juga apa indikatornya seperti apa sih sebenarnya gitu kan dan juga korelasi antara kesejahteraan dengan kebahagiaan apakah ada korelasi antara kesejahteraan dengan kebahagiaan ini ya Pak ya. Itu pertanyaannya. Komentar yang mengenai kenaikan gaji itu. Terus terang Pak, saya dilahirkan dari seorang guru honorer. Bapak saya tidak PNS. Eh, Ternyata punya suami juga guru juga. Dan itu non PNS juga sebenarnya. Eh, Alhamdulillah Bapak saya bisa menguliahkan walaupun non PNS ya bisa menguliahkan sampai semua anak-anaknya S1 lah minimal S1 udah semua gitu kan dengan gaji guru yang nggak seberapa itu menurut pandangan orang-orang gitu kan maksudnya tapi sebenarnya ada nilai eh, apa nih keberkahan gitu kan di situ yang memang tidak bisa diukur gitu kan dengan materi gitu itu saya merasakannya dan apa namanya saya juga merasakannya juga sih misalnya oh dengan gaji suami saya mungkin maaf dibanding saya tapi apa ya nilai keberkahannya itu berbeda gitu Pak. Nah itu juga kalau kenaikan yang tadi 500.000 apakah meningkatkan kesejahteraan ya sebenarnya itu relatif ya cara pandang ketika memang mungkin harus spiritualnya juga ditingkatin guys. Bagaimana mensyukuri dengan kenaikan itu dan bisa dipergunakan untuk maksimal mungkin bisa sedikit menaikkan kesejahteraan atau jadi harus juga apa namanya mindsetnya juga dirubah ya ketika mensyukur ya alhamdulillah kan menambah kalau daripada nggak menambah kan gitu. Mungkin peningkatan kesejahteraannya berapa persen beda-beda ya berbeda tiap orang tuh berbeda gitu. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih Pak. Gak apa-apa Bu Dian. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, kebetulan saya juga dari keluarga-keluarga pendidikan juga Bu Dian. Kakek nenek saya juga jadi guru ya di pedalaman gitu ya. Ya, mengerti kehidupan di pedesaan bagaimana gitu ya pada waktu itu. Lalu melihat dengan kesejahteraan yang menanyakan Budian juga, maksudnya kesejahteraan itu apa sih sebenarnya gitu ya konteksnya tuh apa? Kok bahkan ya Budian ya, kok Amerika tuh mudah untuk menjelaskan itu ya. Sedangkan sedangkan kita tuh kayak muter-muter untuk membahas tentang kesejahteraan tuh iya gaji kamu besar, oh, kamu udah sejahtera, kamu punya rumah, udah sejahtera itu. Oh kamu punya punya anak dua, oh udah sejahtera itu. Nah, memang untuk standarisasi dari kalau segi sosial ya, memang kita nggak bisa langsung ketok palu gitu ya Bu. Tapi untuk strata, untuk indikator secara Islami begitu ya, adanya beberapa pandangan gitu ya. Uh, Kalau kemarin saya sempat sebelum memulai materi ini ya, saya mendapatkan jurnal bagus ya sebenarnya skripsi sih sebenarnya gitu. Dia membandingkan konsep kesejahteraan dari dua tokoh agama terkenal ya. Uh, pertama pertama itu Pak siapa ini sebentar ini Pak Quraisy Shihab dengan Pak Hamka ya. Ya jelas lah itu dua pandangan yang berbeda begitu ya. Nah, yang paling ditekankan di dalam
penelitian itu adalah kembali lagi ke amalan sih Budian. Jadi misalkan kalau Budian kaya gitu ya, kalau Budian kaya, tapi uang itu kesimpan, nah itu ternyata nggak sejahtera tau Bu. Uang itu nggak muter ternyata. Nah, baru baru mendalam itu ya. Kemarin tuh saya baca, oh iya benar. Ibu saya itu ya pernah sering banget ngomong kayak uang tuh jangan terlalu disimpan. Dipakailah, dibelanjain lah. Maksudnya beli apa gitu ya. Mungkin belanja-belanja makanan atau belanja baju apa segala macam. Ya saya pikir ya buat apa sih gitu kan. Nanti sumber daya modal kita kan berkurang gitu ya. Ya secara pandangan umum gitu ya. Nah ternyata memang itu ternyata salah satu tindakan kesejahteraan tau Bu. Ternyata saya baru tahu juga bahwasanya menyimpan uang itu nggak baik juga. Nah itulah berarti kan konsep saving saving money dari Barat itu kan dilawan ya, dilawan bertentangan tentang teori apa ya, teori Timur Tengah yang notabene harus memutarkan uang tersebut gitu loh. Itu jadi unik kan ya, jadi unik juga gitu. Terus kayak misalkan gini, apakah kesehatan itu menjadi kesejahteraan Budian? Konteks sehat nih, Budian bisa berangkat ke suatu tempat gitu ya, Budian bisa ketemu orang gitu. Apakah itu konteks kesejahteraan bagi individual seseorang? Bisa ya Bu ya? Bisa juga. Iya, Pak, itu nikmat nikmat tak Nikmat ya, terhingga. betul, betul. Makanya tadi melanjutkan dari statement Budian, apakah kesejahteraan dengan kebahagiaan itu selaras gitu ya? Itu juga menjadi pertimbangan karena katanya kebahagiaan seseorang ya berbeda-beda gitu ya. Kadang makan makan seadanya gitu ya itu udah bahagia banget gitu ya. Bahkan ya cuma seadanya banget lah gitu. Itu udah bisa berbahagia. Tapi secara konsep keseluruhan adalah kesejahteraan itu kan memenuhi kebutuhan. Sebenarnya itu dulu. Kebutuhan kita apa sih yang kita tahu? Sandang, pangan, papan kan. Ya, itulah tiga pilar itu kalau kita sudah terpenuhi, maka kita bisa dikatakan kesejahteraan. Ya, sejahtera. Kembali lagi Budian. Negara memberikan standarisasi kesejahteraan itu berdasarkan listrik. Kemudian berapa listrik KWH-nya kalau boleh tahu? Karena saya waktu itu beli rumah bekas, Pak. Jadi saya Lima. nggak baru cuma 450. Nah, oke. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak sejahtera. Kemudian bisa menjawab ya. Nah, padahal secara terang-terangan kemarin PLN memberikan diskon kepada keluarga prasejahtera di 1.200 watt. Bisa bayangin, 1.200 watt. Itu rumah yang lumayan gede, Pak. Ya, Bu. Itu baru prasejahtera. Itu baru prasejahtera. Bukan dikatakan sejahtera dan lain sebagainya. Itu baru pra, Bu. Baru pra nih. Menuju. Dan ternyata sekitar 2.000 KWH baru dikatakan itu sejahtera. Unik ya. 2.200 bisa AC1 lah. Udah sejahtera berarti. Sudah sejahtera ya Pak ya. Nah ya itu negara aja mengkategorikan seperti itu gitu loh Pak ya. Jadi untuk standarisasi kesejahteraan itu enggak apa ya Bu ya, gak bisa untuk dikatakan secara gamblang gitu ya memang. Tapi berdasarkan kebutuhan seseorang. Gitu. Kembali lagi gitu ya. Ya contohnya seperti listrik itu gitu ya. Saya juga kaget bahwasanya oh ternyata saya di sini ternyata termasuk prasejahtera juga ya. Saya kira sudah diambang sejahtera masyarakat sosial Indonesia gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata enggak juga. Dan ya memang kembali lagi berbahas tentang yang sebelumnya pajak dan subsidi. Berarti kita tuh harus dapat subsidi Bu sebenarnya. Harusnya. Harusnya gitu ya. Tapi karena memang salah sasaran dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah. Kita nggak bisa menuntut itu gitu ya. Gitu ya. Iya begitu kemudian ya. Kalau bisa dikatakan bahagia ya secara mungkin secara psikis nggak bahagia gitu. Kalau bisa dikatakan ya oke konsep berkecukupan itu apa sih Bu gitu ya? Apakah ibu punya rumah itu udah cukup ya kan? Apakah ibu bisa ketemu anak itu udah cukup? Kan banyak yang kecukupan itu apa gitu sebenarnya itu juga nggak menjawab. Apakah kecukupan sebagai apa ya? Secara kejiwaan cukup gitu ya, secara finansial cukup gitu ya. Kan berbeda-beda ya orang pandangannya. Oh saya alhamdulillah ngajar kayak gini cukup lah. Bisa, gitu juga bisa. Gitu.
oh saya bisa ketemu bapak-bapak ibu-ibu nih dari background yang berbeda begitu, wah itu udah suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, ngomongin konteks kebahagiaan udah beda lagi gitu kan. Udah beda lagi. Mohon Kira-kira itu izin ya Pak, Bu ya. menambahkan Nanti Pak. Mohon izin menambah Pak. boleh Pak Lukman, silakan. Ya, ini sebenarnya pembahasannya menarik banget ya. Bahas Ya, terkait gaji guru naik di prank ya, 2 juta jadi 500.000. Karena kebetulan saya juga guru ini, oh guru iya ya. begitu. Nah, iya betul Pak Iya, Lukman. dan kebetulan sudah satu, kebetulan juga apa sertifikasi baru 1 tahun lah kira-kira. Jadi saya melihat fenomena ya bahwa di tataran guru yang honorer gitu, bahwa tersertifikasi itu merupakan sebuah anugerah besar bagi mereka. Gitu. Karena Bapak bisa bayangkan guru-guru honorer yang ngajar di negeri atau di swasta yang kurang beruntung, itu benar-benar menggantungkan harapan mereka di tunjangan dari pemerintah tersebut, Pak. Gitu. Saya masuk di grup para guru yang tersertifikasi yang honorer itu. Begitu crowdednya mereka ketika misalkan sertifikasi itu sebulan 2 bulan belum cair gitu. Mereka tuh benar-benar sangat-sangat apa seperti seperti anak ayam yang betul-betul lapar gitu kondisinya gitu. Tapi apa namanya tuh bagaimanapun situasi kondisinya kalau diukur dengan apa namanya tuh makna ideal kesejahteraan ya kebahagiaan atau kesejahteraan itu sebetulnya kan relatif Pak ya relatif. Misalkan seorang Einstein berkata seperti ini Pak. Eh, Bagi orang yang sedang pacaran, berpanas-panasan, berdua-duaan itu walaupun berjam-jam itu terasa apa namanya tuh nikmat gitu. Tapi bagi orang yang duduk di depan tungku api panas itu sejam itu udah pasti sudah tidak kuat gitu. Nah, itu hukum relativitas itu. Jadi kebahagiaan pun sama sebetulnya. Jadi kalau melihat aspek ideal itu kan terpenuhinya kepuasan dalam hal kesehatan, finansial gitu, pekerjaan, hubungan interaksi sosial dan lain sebagainya. Tapi itu beberapa case kita bisa relatekan. Misalkan hari ini banyak kok orang-orang pejabat yang sudah terpenuhi itu semua, tetap aja dia berbuat hal yang tidak semestinya gitu. Di mana letak kebahagiaan mereka kalau diukur dengan materi yang tadi gitu. Maka ada gambaran terbaik yang pernah disampaikan melalui doanya Rasulullah itu. Jadi beliau tuh mengajarkan para sahabat doa seperti ini. Allahumma adil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah hidup itu sebagai tambahan kebaikan kami gitu. Dan jadikan kematian itu sebagai tempat berhentinya kami dari kejelekan atau keburukan. Nah, yang hebat lagi ada kalimat setelahnya nih. Ini yang jarang sekali dipakai orang-orang muslim. Kalau yang barusan dua itu sering. Kita sering dengar dari para ustadz, para guru gitu. Tapi yang dua kalimat terakhir ini jarang banget dipakai. Apa itu? Dan ini juga bisa menggambarkan konsep kebahagiaan bagi seorang mukmin nih, bahwa dalam Islam itu konsep kebahagiaan itu sifatnya lebih ke transendensial. Sesuatu yang memang jangkauannya tuh visioner jauh ke depan, ke alam setelahnya gitu. Bahwa Rasul mengatakan wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan engkau jadikan ya Allah dunia ini dengan segala kemegahannya itu sebagai tujuan besar kami gitu. Sebagai tujuan akhir kami bukan. Dan juga satu lagi wala taj'ali akbaru ilmina. Jangan jadikan capaian duniawi kami hari ini itu baik dari finansial, kesejahteraan dan lain sebagainya termasuk ilmu itu tujuan akhir ilmu kami gitu. Jadi para sahabat dulu mereka kaya banyak yang jadi saudagar tapi tidak meletakkan kekayaan itu di hati mereka, hanya di tangan mereka aja. Jadi dunia itu hanya lewat saja gitu. Bagaimana mendidik para sahabat sedemikian hebatnya Rasulullah itu. Doa itu yang sering dipakai oleh para sahabat. Nah, seandainya orang Muslim menyadari kedahsyatan atau perspektif doa ini bahwa sumber ujung kebahagiaan itu kita itu tidak hanya sekadar di dunia, gitu. Karena ada hal yang harus dituju, yang lebih jauh dan itu lebih besar, gitu. Jangan sampai dunia ini mengerem kita sehingga berhenti di situ. Padahal dunia ini kan hanya tempat singgah sementara, gitu. Nah, ini juga relate dengan tadi yang jawaban saya di awal tadi kenapa orang Muslim taat ibadah tapi kalah ya secara ekonomi dari orang kafir. Bapak Ibu bisa cek di Al-Baqarah 212 ya. Ini cocokologi sebetulnya saya, tapi ini sangat relate sebetulnya walaupun ini cocokologi.
kejadian Ahok menghina orang Islam di 212 kalau nggak salah itu ya. Kejadiannya itu 212. Bapak Ibu bisa cek di Al-Baqarah 212 gitu. Itu tergambar di situ bagaimana orang kafir itu merendahkan kita orang muslim dari sisi keduniawian. Kenapa? Karena dunia sudah disetting begitu indah bagi orang kafir gitu. Tapi ada kata penutupnya di situ bahwa orang muslim nanti di akhirat itu akan menang, akan di atas orang kafir. Itu di 212 itu. Gitu. Jadi sekali lagi bagi orang muslim sejatinya tujuan akhir dari sumber kebahagiaan itu walataj alid dunia akbaro hamina. Jangan jadikan dunia itu ujung dari kebahagiaan kami gitu. Dan juga kebahagiaan akhir dari ilmu kami gitu. Nah, ini barangkali gambaran saja usikum wa ya nafsi relung hati kita, pikiran kita gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Lukman. Sesuai juga ya, hari Jumat memang berkah sekali ya dari pagi sampai malam ini. Mendapatkan ilmu-ilmu yang wow, ya betul 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 Pak. Kemarin saya berangkat itu pas 212 ya Pak. Pas banget. Monas ramai ya dengan pendukung-pendukungnya atau reuninya gitu ya. Iya betul betul. Saya teringat zaman zaman saya sekolah. Zaman saya sekolah itu ada yang pernah bilang gini, guru saya tuh. Kalian tahu nggak kalau Israel itu nggak punya air minum, ya, air untuk mandi gitu. Ya. Tapi mereka tahu Pak dari mana? Kan mereka kan jarang hujan ya Pak ya di sana tuh jarang. Mereka tahu dari mana Pak? Jadi maaf ya dari bisnis ya, dari itu ekstraksi kita gitu ya, itu difilter segala macam bisa jadi saya nggak tahu ya itu benar apa enggak ya, tapi guru saya menceritakan seperti itu. Yang notabene Israel adalah iya Muslim. Gitu. Betul betul Pak Lukman betul. Memang dunia ini memang di setting begitu ya seperti ya Pak Lukman. Kenapa mereka selalu lebih unggul? Itu saya selalu mempertanyakan sih. Saya SMP itu kayak kok HP itu kok dari Nokia ya? Saya sempat mikir kok nggak ada merek Indonesia. Sekalinya merek Indonesia kok kayak begini. Ya. Kalau zaman dulu saya SMP ketemunya kayak Polytron aja. Sampai sekarang ya masih ada malah. Sekarang bikin motor sekarang. Ya. Zaman dulu kayak diremehin banget kok mereka bisa bikin ya. Kok bisa mereka bikin Infocus ya. Saya sempat kepikiran gitu loh, Pak. Kok bisa gitu. Sedangkan kayaknya itu bukan dari orang Muslim. Saya pikir begitu ya. Saya pikir. Padahal kalau dari sejarah apa ya penemu foto ya atau penemu image ya penangkap gambar itu sebenarnya orang Muslim juga ya. Setelah saya cari tahu bahwasanya memang di itu apa ya kejadian pembakaran perpustakaan, mungkin Bapak Ibu pasti tahu lah kejadian Genghis Khan bakar perpustakaan apa ya perpustakaan terbesar yang di Baghdad itu Pak. ya betul ya, pasti Bapak Ibu pernah tahu lah cerita itu ya. Jadi kerajaan Mongol dengan bencinya terhadap sebenarnya dia mau menginvasi wilayah aja karena mereka nggak terlalu tahu dengan agama gitu ya. Tiba-tiba karena kesal gitu segala macam akhirnya peradaban kita juga hancur di situ. Katanya sungai inilah sungai apa ya sungai yang di situ dia sampai hitam gitu ya katanya gitu. Karena terbakar oleh tinta dan lain sebagainya gitu. Ya itulah karena sejarah itu adalah pemilik yang menang ya Pak. Itu kalimat yang ya paling paling ngena ya. Kalau kita misalkan masih bisa mempunyai ya bukti-bukti sejarah yang bagus gitu, mungkin kita bisa lebih sama Pak, gitu, Pak Lukman. Mungkin kesejahteraan kita juga bisa sama dengan negara-negara yang maju sampai saat ini. Dan yang terpenting ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, karena saya lebih suka sejarah ya ceritanya. Bapak tahu perjanjian Zaragoza? Ya. Zaragoza adalah perjanjian di mana Spanyol dengan Portugis membagi dua dunia. Maksudnya gimana dua dunia Pak? Atas dan bawah. Jadi patokannya adalah garis khatulistiwa.
Kalau Bapak Ibu perhatiin, lokasi-lokasi negara atas itu pasti lebih maju. Ya nggak sih? Kalau Bapak perhatiin ya, kalau Bapak perhatiin. Tapi negara-negara bagian bawah itu notabene miskin semua. Kenapa harus kayak gitu? Gitu maksud saya. Kenapa harus ada perjanjian seperti itu waktu itu? Ya, itu kan berarti membagikan kesetaraan kesejahteraan gitu ya, dari situ ya, dari awal situ. Dan yang terbukti Pak, bahwasanya para para Eropanias gitu ya, ke atas gitu, ya memang kita lihat aja sekarang kayak gimana. Sedangkan kita yang terkena di garis khatulistiwa ya jadi perebutan wilayah dan lain sebagainya. Ya itu dari segi sejarah ya, karena saya suka sejarah gitu ya. Dari situlah kalau saya pikir, kalau seandainya perjanjian itu nggak ada, kita sama sih. Kesejahteraan kita sama, nggak ada perbedaan. Sekarang aja Bapak Ibu kalau melihat di SDGs, program negara PBB, program dunia, di bagian pendidikan atau di sektor 4 ya, apa 8, sektor 8. Tahun 2030 itu tidak ada perbedaan antara negara maju dan negara miskin. Apakah akan terjadi gitu, Bapak Ibu? Kalau melihat dari kesejahteraan yang sekarang aja, kayaknya susah ya. Kayaknya susah untuk mau kapanpun itu nggak akan bisa. Menurut saya. Selama ya gitu, selama apa ya Pak ya? Selama orang-orang non-muslim itu berhenti untuk memikirkan dunia, bisa. Dulu guru agama saya itu pernah bilang bahwasanya dengan kita tahu sejarah ending kita seperti itu ya, dan lain sebagainya, harusnya itu kita harus lebih semangat. Harusnya, harusnya kita bisa mensejahterakan masyarakat secara bersama-sama. Kalau sekarang kan kayak betul kayak Pak Lukman tadi di awal, orang korupsi itu udah kaya gitu, udah punya jabatan tinggi, kok masih melakukan hal itu? Berarti kan tidak sejalan antara kesejahteraan dia dengan kebahagiaan dia. Ya itu dia makanya. Di sisi agama itu memang kesejahteraan itu apa ya, lebih kepada soul ya, soul, terus lebih kepada trust, kepercayaan dia gitu, ketimbang dengan materialistik dunia. Sedangkan kalau kita melihat di negara-negara maju kan tidak memikirkan hal itu. Jepang Pak, Jepang yang notabene, aduh, udah jauh banget ketinggalan kita gitu. Itu aja masih nggak tahu konsep, maaf ya, konsep Tuhan itu nggak tahu. Untuk sekelas Yesus aja gitu ya. Mereka nggak ngerti Yesus itu siapa sebenarnya. Nggak ngerti. Dan mereka lebih kebanyakan nyembah-nyembah yang nggak jelas, kayak misalnya nyembah batu gitu ya. Terus nyembah orang. Ya, gini Pak, lucunya negara maju tuh gini. Bapak bisa beli surat saya. Ya. Kalau yang kemarin di Blitar itu ada surat surat surga gitu loh Pak. Ada yang kayak gitu juga. Tapi di Jepang tuh ternyata nyata gitu. Jadi dari kelompok keagamaan membuat vas gitu ya. Dengan membeli vas, Bapak jamin pasti masuk surga gitu-gitu. Yang gitu-gitu loh konsepnya gitu. Jadi ya mereka mereka secara kesejahteraan memang tinggi ya. Tapi mereka nggak memikirkan konsep kesejahteraan nomor satu itu. Ya itulah makanya menurut saya Pak Roni dan Pak Supriyadi itu cukup bagus menjelaskannya. Konsep kesejahteraan itu ada 5 ini. Saya suka nih. Nanti saya bawa nih penjelasan di tempat lain. Iya iya iya, oke oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari teman-teman ya, terkait tentang, karena ini baru awalan ya, untuk pembahasannya sudah bagus ya, ditambah dengan ilmu tambah dari Pak Lukman juga gitu. Bagus-bagus, cukup bagus dalam penjelasan, cukup bagus. Kira-kira ada untuk isu terkini yang kurang mengasihkan ya dari Gus Miftah, saya nggak suka pembahasannya. Terus dari Korea Pak, Bapak Ibu tahu kemarin hari Rabu Korea kenapa? Ada yang tahu? Ada wajib militer ya Pak ya?
Betul, saya nonton, saya pas nyampe Solo saya nonton seharian itu Pak. Darurat Saya banget. nyampe itu sekitar saya sampai itu sekitar jam 5. Saya 5, saya habis Isya itu udah buka istirahat dulu sampai Isya, saya setel TV. Ya, di hotel itu saya setel TV. Nah, CNN Indonesia itu menyiarkan itu Pak dari malam itu sampai subuh Pak, gak kelar-kelar Pak. Saya tuh nggak ngerti maksudnya Korea Selatan, Korea Utara kenapa? Ternyata gini Pak, ya ini agak melenceng ya, nggak apa-apa, tapi Korea Selatan lagi seru Pak. Bahwasanya di kementeriannya itu ada terindikasi dia afiliasi dengan Korea Utara. Apakah akan terjadi kembali pemberontakan seperti tahun kapan ya? Korea Utara dan Korea Selatan itu pernah loh Pak terjadi pemberontakan seperti Pak Harto lah ya. Persis caranya persis ya. Dan akhirnya Korea Selatan itu pernah dipimpin oleh presiden diktator dengan masih waktu itu komunis ya gitu. Nah, kalau saya tangkap negara sekuat militer Korea Selatan itu tiba-tiba gonjang ganjing karena beberapa kementeriannya itu mempunyai ilmu-ilmu komunis. Katanya gitu ya, saya nggak tahu ini beritanya masih seliweran. Tapi hari ini ya, banyak menteri-menterinya keluar dari jabatan. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, itu yang lagi rame itu. Tapi di Indonesia kayaknya nggak terlalu banyak ya beritanya. Di TV juga nggak terlalu nyarin, tapi di hari itu CNN Indonesia itu menyiarkan itu. Dan wow, ini orang harus tahu sih gitu. Makanya saya keinget, oh ini di kelas saya coba bahas ya. Iya, terus apa lagi ya Pak ya? Minggu-minggu ini, apalagi sih Pak? Isu-isu terkini. Gak ada ya? Ya itu, tentang kenaikan gaji itu yang saya rasa jadi apa ya? Sebenarnya sejahtera ya, ya bisa juga dibilang sejahtera, tapi ya kok nipu masyarakatnya juga cuma nambah 500.000 gitu. Mungkin Ya itu di Pak sini untuk mengalihkan isu 12% PPN Pak. betul memang tujuannya itu Pak. Iya mau apa lagi Pak? Ya kan biasanya gitu ya. Biasanya kan ada satu kebijakan pasti kontra yang sebelumnya gitu ya. Biasanya gitu biasanya. Tapi ini untuk di awal 1,5 bulan ini kok langsung tiba-tiba mengiyakan PPN ya, sesuai yang kita pernah bahas kemarin. Terus tiba-tiba ada kenaikan gaji, ada murah harga bensin itu saya udah bilang kan minggu kemarin bahwasanya kalau ada murahnya bensin pasti ada sesuatu nanti di depan. Pasti nggak mungkin nggak pasti. Gambarannya gitu aja. Kalau ada beberapa komoditi yang tiba-tiba murah, ya, entah itu entah itu beras, entah itu minyak gitu ya, entah itu bensin, pasti beberapa bulan kemudian itu pasti ada sesuatu. Bapak Ibu bisa analisis semua kejadian yang ada, pasti kayak gitu. Ya kayak tsunami aja gitu kan. Ada goncangan dulu, baru nanti tembus ke atas. Iya iya, apalagi ya Pak kira-kira ya? Mungkin pembahasan kesejahteraan nanti saya coba kasih ya. Ini cukup bagus sih pembahasan ini dari UIN Jakarta gitu ya. Tapi skripsi sih Pak, ya mungkin kalau Bapak Ibu ada kesenjangan ya, membahas tentang konsep hidup sejahtera perspektif Al-Quran. Kalau ada waktu gitu baca-baca iseng gitu boleh. Saya suka gitu baca-baca iseng. Oke, kira-kira dari teman-teman ada lagi nggak pembahasan tentang kesejahteraan gitu ya? Ini Pak terkait konflik sosial nih Pak nih. Boleh Pak. Kalau apa kita ya sedikit menganalisa ya mungkin ya. Eh, jadi sekarang ini kayaknya mulai terasa bahwa fluktuasi apa kebijakan sosial pemerintah dengan hubungan dengan apa respon masyarakat itu sudah kayak seperti berpola ya. Kalau dulu kan di zaman SBY ke bawah itu mengalir seperti alami aja gitu. Kalau ada apa namanya itu Kebijakan, riak-riak kebijakan di masyarakat itu memang masyarakat sedang memikirkan suatu hal yang memang perlu diambil kebijakannya gitu. Nah, kalau sekarang tuh mohon izin misal bara gitu ya. Kebijakan batu bara kenapa dipertahankan pada begitu besarnya mau menyumbang polusi udara gitu. Memang berkaitan besar dengan bisnisnya para pejabat kita gitu yang masih dominan di batu bara misalkan contoh gitu. Tapi yang lebih
apa kasat mata terpolanya itu adalah misalnya nih debat contoh kayak tadi yang Bapak singgung ya, ketika kebijakan ketika di masa Jokowi ya, ketika akan naik BBM misalkan, pasti itu dengan embel-embel janji akan ada sumbangan BLT atau apalah namanya gitu ya. Ya, Sehingga kayak ada sakit tapi dikasih obatnya seperti kayak gitu. Jadi masyarakat tuh seperti dicekokin sesuatu yang ya, tanpa disadari gitu ya, digiring gitu opininya tuh. betul, Nah, betul. nah, kalau sekarang tuh cenderung seperti itu Pak. Jadi kayak karena mungkin yang menguasai media sosial atau penguasa-penguasa media itu mungkin real apa terafiliasi ke pemerintah atau ke Pemerintah. kekuasaan ya, sehingga opini apapun bisa digiring gitu hari ini tuh. Sehingga suara atau silent majority yang harusnya bisa menyampaikan hal-hal yang rasional untuk kemaslahatan banyak itu terbungkam Pak hari ini kalau kalau saya ngelihatnya gitu ya, lebih banyak terbungkam. Hanya satu dua mungkin yang masih berani menyuarakannya dan itu pun orang-orang yang luar biasa gitu. Dan itu apa namanya itu ya bisa mewakili silent majority. Tapi karena sedikit gitu orangnya, maka tidak dianggap akhirnya juga pada akhirnya gitu. Nah ini pola ini tuh agak memiriskan Pak ke depannya itu. Kenapa? Karena ya lama-lama jadi negara tuh betul diatur oleh sistem yang invisible hand, Pak. Ada tangan-tangan besar yang ngatur di Lihat, balik kekuatan rakyat, Pak. Itu luar biasa. Kita digiring aja terus nanti gitu. Nah ini saya kira hal yang perlu diwaspadai ya, karena betul, betul. kepentingan-kepentingan itu selalu saja ada di balik kekuasaan, Pak gitu. Saya sangat prihatin melihatnya. Kenapa? Karena ya misalkan hari ini ketika ada presiden berbuat salah, banyak dikritik masyarakat, hanya disodorkan satu buzzer aja itu opini udah berimbang Pak gitu. Opini itu udah berimbang banget gitu. Hebatnya sistem itu sekarang gitu. Jadi saya tuh apa prihatin banget itu Pak. Harusnya memang kalau dulu kan presiden yang dulu itu ada reaksi sedikit pun langsung konferensi pers menjelaskan gitu. Kalau yang kemarin kan benar-benar cuek dan yang ngadepin tuh hanya buzzer satu dua aja itu udah berimbang opini gitu. Luar biasa itu. Nah itu barangkali pandangan saya tuh. Betul, betul, betul Pak Lukman ya. Terima kasih, terima kasih. Iya, gimana ya Pak ya? Saya kalau membahas tentang ini, saya keinget dengan perkataan dosen saya ya, bilangnya gini Pak, tunjukkan saya ya, masa kepemimpinan mana yang kalau 2 kali itu pro rakyat. Tunjukkan presiden siapapun dimanapun ya, kalau menjabat 2 kali itu pro rakyat. Kayaknya nggak ada ya. Saya pikir-pikir pernyataan itu benar juga gitu. Waktu itu beliau mencontohkan George Bush dan lain sebagainya. Ya betul Pak gitu. Pertama-tama memang apa ya, ciri khas kepemimpinan ya Pak ya. Saya kasih tahu. Pasti yang pertama tuh baik banget. Jelas, saya baru dipilih, citra saya harus bagus. Jelas banget, kelihatan banget gitu. Nah, ketika di kepemimpinan kedua, ini pasti mau cashback. Saya sudah gelontorin banyak duit di pertama. Dua, saya mau dong. Gak mungkin dong Pak, ya kan. Pak Lukman andai kata mimpin suatu perusahaan, pasti pun sama. Masa saya nggak ada, apa ya, nggak ada lebihnya lah gitu ya. Nah, saya rasa tadi ya, hari Jumat ini, saya tadi ketemu orang, saya karena ke bengkel ya tadi, saya ke bengkel, ketemu orang yang dari perkataan itu memang pro ya, pro Pak Joko ya waktu itu. Ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah, ini menjadi pembahasan. Beliau bilang kalau presiden mana lagi sih yang berani ambil freeport? Ya, 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 ya. Oke, oke, saya bilang gitu. Tapi kan itu yang pertama, Pak. Ya kan? Yang keduanya emang ada kegiatan, saya bilang. Dan dia langsung diem gitu loh, Pak. Langsung mencari alasan-alasan gitu loh. Ya memang betul ya, memang karakteristiknya seperti itu. Saya mengajak kepada, balik lagi sih, karena yang paling powerful kepemimpinan itu tetap Pak Harto ya. Kalau Bapak Ibu bisa bandingin ya dengan yang lain-lain. Masa jabatannya panjang, terus lebih firm, ya, lebih kuat lah. Saya kira komposisinya bagus-bagus. Banyak-banyak teknokrat yang keren-keren gitu ya waktu itu, saya kira. Nah, kalau melihat dari kepemimpinan, suatu negara itu, ya apalagi Pak Harto ya zaman itu, kita bisa melihat dari wakilnya, Pak. Ya kan ya? Misalkan contoh, wakilnya dari
waktu itu kan pernah Pak B.J. Habibie gitu ya. Oh berarti negara ini mau ke arah teknologi. Ketebak ya Pak. Kayak gitu. Terus misalkan oh dari wakilnya dari militer. Oh berarti mau menjaga kestabilan negara mungkin gitu ya, kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah untuk saat ini itu nggak ada. Bapak bisa lihat wakil kemarin kemarin. Ya, ya nggak apa-apa ini kan di kelas ya universal ya saya aman kan ya nggak ada yang ketangkep. Ya. Seorang Gen Z ulama, kali ya. iya Pak. Aman, Pak, aman. Iya, seorang ulama besar loh Pak. Diemin gitu aja apa yang enggak. Ya, gimana ya, saya juga pusing ya bahas itu ya. Oh enggak, bukan masalah exposure ya. Kata orang, oh semua jabatannya kan diambil Pak Joko buat citra dan lain sebagainya. Oh saya enggak. Ya karena memang enggak mau aja gitu. Itu cuma sebagai tunggangan aja selama 5 tahun ke depan. Dan ya gimana ya, saya terlalu ofensif sih kalau bahas ini sih Pak gitu ya. Tapi ya sekarang ada pembaruan gitu ya, anaknya gitu ya ceritanya. Ya kita lihat aja 1,5 bulan ini dia ngapain sih. Oke, yang paling ramai adalah ini Pak, apa, tanya Mas Wakil ya kalau nggak salah ya. Buku Papa. Bukan Pak, yang jadi Pak Wakil Presiden itu bikin aplikasi namanya Tanya Mas Wakil atau apa gitu ya kalau nggak salah ya. Itu ramai banget Pak, sumpah itu ramai banget dibahas di mana-mana kemarin. Ya masa gini loh Pak, kita tuh kan sudah sudah nyampur di G20, di ASEAN gitu ya. Di PBB juga kita udah masuk gitu dari zaman 19 berapa kita udah masuk. Ditakuti sebagai macan Asia gitu. Ya masa sekarang wakilnya cuma nugasin menerima komplain gitu ya. Loh, dia tuh CS apa gimana gitu maksudnya. Untuk sekelas wakil kan dia harus lebih menyokong gitu. Nyokong Pak Prap gitu ya maksudnya. Pak Prap butuh apa? Saya bantu deh gitu kan harusnya. Nah, di sini malah dia mengambil secara pasif ya. Ya itulah ya. Jadi kita nggak bisa ketebak arah pemerintahan ini kemana. Contohnya yang pernah saya bilang itu juga tentang apalagi tentang kenaikan pajak dan lain sebagainya. Apakah itu akan memberikan citra yang baik terhadap masyarakat? Mensejahterakan? Gak juga. Ya. Ditambah berarti secara nggak langsung ya Bapak Ibu, secara nggak langsung. Berarti pemerintahan sekarang ingin Bapak Ibu lebih giat bekerja. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Karena ketika Bapak ingin berlibur, ya, penambahannya cukup lumayan. Waktu kemarin Trans7 memberikan skema apa yang terjadi ketika 12% itu naik. Ya. Ini unik Pak. Dia bekerja sama dengan Litbang Kompas ya. Jadi gini, seandainya harga, aduh Pak Julian nggak ada ya. Ya itu ya. Seandainya harga ayam itu 100.000 ditambahkan dengan 12% PPN. Harga jual ayam itu nggak bisa jadi 100.000 loh Pak. Pasti. Otomatis markup ya, otomatis markup gitu ceritanya Pak. Di Trans7 itu otomatis mereka markup untuk menutupi services untuk ayam gitu ya, untuk pelayanan ke ayamnya, untuk bayar pegawai dan sebagainya. Berarti dampak kenaikan pajak itu tuh gede banget Pak. Jangan cuma lihat angka 12 ya. Ya kalau dilihat dari 10.000 ya dia misalkan cuma nambah 1.200 gitu ya, nggak gitu ya, nggak gitu. Ternyata dampak multiplier efek ya kalau di ekonomi makro, multiplier efeknya jauh banget Pak. Dengan konteks ayam ya, pasti para pedagang ayam potongan ayamnya semakin kecil. Maksudnya akan mensiasati itu kan. Gimana caranya saya masih tetap untung? Ya begitulah Pak ya. Apakah dengan menaikkan pajak itu dan menaikkan pajak dan menaikkan gaji itu malah menambah kesejahteraan kita nggak? Untuk komposisi kesejahteraan kita juga nggak ngerti. Kalau melihat dengan komoditas listrik ya banyak banget yang belum sejahtera dan masih pra gitu ya, dan masih pra sejahtera. Memberikan bansos juga itu nggak baik Pak. Memberikan bansos. Saya sedang menulis buku terkait tentang permasalahan sosial
dalam segi ekonomi pembangunan. Saya angkat 3 pilar: kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan. Kalau Bapak Ibu cari di BPS, pendidikan yang paling rendah sampai saat ini itu masih di wilayah Papua. SD hampir 100% semua sudah menikmati. SMP sudah mulai bergejolak, ya. Ada yang bagus, ada yang enggak. Dan yang unik aja adalah di SMA, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu kalah saing dengan Kalimantan. Dan itu tahun di 2023-2024. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu ya. Saya nggak ngerti kenapa di tingkat SMA kita rendah. Berarti membuktikan masyarakat kita sudah tidak peduli dengan pendidikan. Ya. Apakah itu menambah kesejahteraan bagi keluarganya? Ya kurang tahu juga. Iya bisa jadi dia membantu usaha keluarganya, bisa. Pengangguran sih yang pasti, pengangguran yang pasti terlihat. Lalu uniknya lagi, naik tuh Pak ini Pak, kita masih di sekitar 78% Kapalek kita. Berarti dari penelitian skripsi saya sampai saat ini itu cuma nambah sekitar 12%. Penambahan 20% angka melek baca. Apakah pendidikan akan meningkatkan kesejahteraan? Itu juga menjadi pertanyaan. Itu juga menjadi pertanyaan. Tidak heran kalau kita dikata IQ kita rendah dan lain sebagainya, itu kita gak heran. Kita gak heran. Ya, karena begitu Pak. Gitu. Kalau Bapak lihat skema pendidikan ini kayak kok rendah. Ini saya belum lihat lagi ya. Saya belum lihat lagi tentang kemiskinan. Yang paling membebani di tingkat kita adalah sebagus-bagusnya program kesejahteraan, kemiskinan struktural kita yang paling berat. Itu paling berat banget. Karena kemiskinan struktural itu terjadi ketika bapak ibunya miskin, tapi itu menurun ke anak. Turun ke anaknya, nggak bisa sekolah, nggak bisa dapat pendidikan yang layak. Otaknya tuh mindsetnya nggak panjang. Jadi ya udah saya hidup hari ini, bisa bandingin Pak, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, lebih hemat mana? Beli bulanan atau beli harian untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga? Menurut Bapak lebih hemat mana? Bulanan. Bulanan. Kenapa Pak Subro? Ya secara pembelian dengan kuantiti yang besar bakal mendapatkan harga yang relatif lebih murah Pak. Betul. Apa yang beda dengan harian? Kalau harian ya belinya ya pas untuk mencukupi hari itu aja. Oke, Sementara punya memang kemampuannya memang segitulah Pak ya. Gitu gitu ya. aja ya. Oke. Iya, sebenarnya kan itu cuma mindset aja ya Pak ya. Iya sih. Itu cuma mindset aja gitu. Kalau Pak Sutarno memilih jangka panjang, berarti memang mindset Bapak ya memang sudah bagus gitu. Ya. Karena kalau untuk harian, berarti dia steady-nya di situ. Betul Pak Sutarno. Betul. Itu aja. Gak tahu ke depannya kayak gimana. Dia nggak bisa memprediksi. Yang penting saya bisa beli beras hari ini, gitu ya. Bisa beli telur hari ini. Bisa untuk makan sehari, udah top itu doang. Besok ya tergantung penjualan gitu, misalkan dia berdagang gitu ya, atau misalkan punya usaha kecil-kecilan. Dan betul, nyatanya ya Bapak, nyatanya di ya mungkin di sekitar Bapak ya, mungkin Bapak bisa lihat itu secara nggak langsung, pembelian masyarakat harian itu tuh lebih banyak dibanding yang bulanan. Dan salah satu impian masyarakat miskin adalah membeli bahan baku kehidupan itu secara bulan. Itu impian orang miskin. Saya bukan menjelek-jelekan orang miskin, gitu. Tapi salah satu impian mereka adalah membeli bulanan, membeli kebutuhan itu secara bulanan bukan hari. Dan ya kita nggak tahu depannya gimana kesejahteraan kita ya, di Indonesia gitu. Banyak yang sudah ya kemarin di pertengahan tahun banyak pergerakan menuju Malaysia gitu ya. Malaysia, Singapura itu banyak karena di Indonesia nggak dianggap gitu.
Kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta dan pulang sore-sore lewat jalur Pancoran gitu ya, lewat jalur, mungkin kalau yang dari Tangerang gitu mungkin lewat dari Simatupang gitu ya. Saya tuh ngerasa kadang memang disparitas kita tinggi banget, Pak. Saya ngerasa suka suka ngerasa kayak gitu. Dilihat dari apa, Pak? Dilihat dari pemakaian transportasi. Saya rasa disparitas yang terkini gitu ya, nggak bisa membahas tentang pendapatan seseorang, itu udah nggak bisa menurut saya. Udah terlalu bias. Karena nggak menggambarkan juga suatu kondisi masyarakat itu melewati pendapatan, nggak juga. Mungkin dari kemiskinan, kedalaman ya, keparahan. Jadi kalau untuk mengukur kemiskinan itu kan ada kedalaman dan keparahan. Kalau keparahan itu, seberapa banyak kemampuan individu itu dalam membeli suatu barang. Kalau dia tidak sampai di 0,5, berarti dia termasuk miskin. Apakah transportasi umum itu baik? Ya baik, memang secara mobilitas baik, betul. Tapi kalau orang yang pakai transportasi umum banyak, berarti itu menunjukkan disparitas. Disparitas perkotaan itu tinggi banget, Pak. Ketimbang adik di desa. Di penelitian saya, campuran kota dan desa itu tuh average gitu. Yang seharusnya di kota pun ikut gaya-gaya desa, yang desa juga ikut-ikut gaya-gaya kota. Harusnya seperti itu. Tapi nyatanya enggak. Jadi disparitas tinggi banget. Gitu ya. Bukan masalah yang kaya makin kaya. Gitu. Kalau bahas tentang yang kaya makin kaya, ya itu nggak menjawab kesejahteraan jadinya. Mereka nggak menjawab hal itu. Makanya saya melihat semakin kita sering pakai transportasi umum, menurut saya berarti kesejahteraan kita perlu dipertanyakan. Gitu. Atau gini, atau kendaraan-kendaraan yang dibatasi begitu ya. Ya banyak banyak cara sih, banyak cara. Kita tinggal melihat aja nih apakah nanti akan diperlukan bansos lagi gitu. Apakah akan memainkan peran lagi gitu. Karena katanya sih bayang-bayang Pak Jokowi ini masih ada katanya begitu. Jadi kita nggak tahu apakah kebijakan kedepannya memikirkan kesejahteraan atau enggak. Oke, Bapak Ibu ada yang masih perlu pembahasan? Waktu kita masih cukup lumayan lama ya, masih ada 30 menit lagi. Kira-kira ada pembahasan apa? Kira-kira yang menarik gitu, yang perlu dibahas. Gak apa-apa tentang bahas tentang kesejahteraan. Ada yang bahkan ya Bapak Ibu ya. Saya agak miris juga. Kita tahu bahwasanya banyak orang baik di luar yang suka bagi-bagi gitu ya, suka bagi-bagi makan gitu. Sebelum puasa, saya ingat banget sebelum puasa di daerah Kemang Jakarta itu banyak Pak, banyak orang nggak tahu dari mana itu duduk di pinggiran jalan menunggu apa? Menunggu bantuan. Karena katanya malam kapan itu artis itu pernah lewat ngasih-ngasih Pak. Besoknya langsung pada nunggu di situ. Nah, kan itu berarti menjawab tidak kesejahteraan. Ya kan? Masyarakat itu berarti tidak sejahtera. Ngapain? Ngapain melakukan hal seperti itu? Minta-minta menjual harga dirinya untuk ya nggak tahu ya dikasih apa ya waktu itu. Saya tapi itu banyak Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa cari beritanya di puasa kemarin, bulan puasa kemarin, sebelum puasa. Saya ingat banget kejadian. Oke, kira-kira ya ada pembahasan lain. Kalau untuk pembahasan tentang yang tadi ya ada tentang tambang gitu ya. Bapak Ibu bisa yang saya kasih contoh ya, saya kasih tontonan ya kemarin ya di YouTube ya. Bahas tambang tuh kayak dari tambang aja ya Bapak Ibu. Itu bisa memunculkan kok masalah sosial. Yang parahnya adalah
bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Itu tambang loh, Pak. Tambang doang. Membuka lahan tambang bisa menceraikan satu pasangan keluarga. Menarik loh itu, kalau ada yang penelitian bagus itu. Tapi terlalu ekonomi sosial banget. Iya, nanti saya kasih lagi kalau ada tontonan-tontonan menarik gitu ya, terkait tentang kesejahteraan ini kayaknya bagus. Saya cari. Oke, ada lagi kira-kira tambahan yang belum bersuara gitu, mungkin boleh bersuara malam ini. Sembari mengisi itu saya lihat tugas-tugasnya Bapak Ibu juga ini ya, eh, ada yang beberapa mencondong kepada zakat gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Itu menurut saya akan menarik nih, karena dari berbagai sudut pandang nih ya, Bapak Ibu kalau mau cari tahu ya, Amerika itu sudah melakukan zakat ya, walaupun mereka nggak ngerti konsep zakat gitu ya, itu sudah hampir mau 10 tahun loh. Bukan zakat, mereka nggak tahu zakat gitu. Tapi konsepnya itu sama persis, Pak. Apa? Dia memanggil seluruh orang-orang kaya untuk menyumbangkan ke badan. Sebenarnya itu kan Basnas ya. Kalau saya pikir kepada Basnasnya Amerika untuk bisa membantu masyarakat bawah. Tapi mereka nggak ngerti konsep itu, nggak ngerti konsep Basnas. Pokoknya saya cuma kasih tok gitu loh. Dan itu mereka sudah melakukan 10 tahun loh, Pak. Apakah sejahtera masyarakatnya? Nggak terlalu juga gitu ya. Masih ada gembel-gembel ya, maaf. Masih ada homeless di pinggir jalan tuh masih ada. Dan Amerika sedang dirawan eh, apa ya? Kan ini pergantian presiden ya. Nah, dirasa-rasa ini akan memperburuk keadaan kelompok Islam lagi. Karena kita yang tahu ya bahwasanya Donald Trump suka banget sama yang namanya peperangan dan Israel gitu, suka banget ya. Jadi pasti ada kejutan-kejutan yang aneh lagi di sana. Sudah ketebak sih, udah mulai ketebak. Iya, begitu. Jadi kadang negara-negara maju itu yang nggak ngerti konsep Islam, gitu ya. Tapi dia sudah melakukan konsep itu gitu loh, sudah melakukan konsep itu. Karena ya gimana ya? Menurut saya emang konsep zakat itu ya, itu pasti kena sasaran sih, Bapak. Karena zakat itu kan dipegang suatu badan atau suatu lembaga gitu ya, yang notabene pasti kena gitu loh, kena ke masyarakat. Beda sama subsidi gitu ya. Subsidi kan random aja gitu, bisa ditembak siapa aja. Kalau untuk menasaskan kemiskinan, kayaknya nggak bisa kalau cuma subsidi gitu ya. Malah semakin menggampangkan subsidi. Contohnya apa lagi? Oh, contohnya Jepang lagi Pak ya. Program kesejahteraan mereka tuh cukup unik. Bapak Ibu nikah ya misalkan, dapat uang santunan gitu ya, macam santunan, macam apa ya, kayak tunjangan lah gitu, tunjangan keluarga. Bapak Ibu punya anak, dapat tunjangan. Bapak Ibu bisa bikin tempat parkir ya di rumah nih, Bapak Ibu dapat tunjangan. Anak Ibu, Bapak nikah, dapat tunjangan. Anak Bapak Ibu nggak dapat kerja, dapat tunjangan. Iya, apakah Indonesia akan menjadi seperti itu gitu ya? Apakah mampu untuk membayar seperti itu? Ya, itu menjadi pertanyaan pribadi masing-masing kita ya. Kalau Jepang kok bisa melakukan itu gitu? Kok bisa? Dan kalau ekstrim lagi ya Pak ya Bu, ada di Jerman apa Prancis ya? Apa Belanda ya? Kalau anak ibu bapak belum dapat kerja dan nganggur sampai 5 tahun, itu dibayar negara coba Pak. Ya, gimana ya? Kadang negara yang non Muslim itu lebih muslim daripada kita biasa. Oh, Bapak Ibu bisa cari buku yang kontroversial, namanya Satanic Economy. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya.
Itu kontroversial sekali buku itu. Dulu saya pernah baca. Bukunya kecil, Pak. Bukunya kecil. Ada artiannya juga, ada translatornya. Dan itu, wah itu benar-benar sih, itu Bapak Ibu harus memegang teguh iman ya baca itu ya. Karena itu memutar fakta banget Bapak Ibu. Sumpah itu jeleknya ekonomi itu dibahas di situ. Jadi saya menyarankan banget Bapak Ibu baca. Ada di PDF juga ada. Namanya Satanic Economic. Siapa ya pembuatnya ya? Pokoknya pembuatnya itu ekonom, tapi agak kontroversial gitu orang suka yang aneh-aneh gitu bahasa. Itu membongkar bagaimana cara ekonomi Amerika itu membongkar banget semua itu. Iya, begitu. Satanic Economic ya, Bapak Ibu baca. Menarik untuk dibahas gitu besok. Oke, waktu sudah 1 jam 47 menit gitu. Bagaimana? Eh, ada yang ditanyakan terakhir untuk kepada kelompok ini? Kalau tidak, gitu ya. Kalau tidak, berarti minggu depan menuju kelompok siapa ya Pak? Sebentar. Kelompok minggu depan itu ada Pak Asep Ridwan dan Mas Reza ya. Ya, kelompok saya, Pak. Membahas tentang pasar persaingan monopolistik. Nah, ini menarik ya. Nanti Pak Asep kalau misalkan ada contoh perhitungan gitu ya bisa bisa dicontoh gitu ya. Atau mungkin di realistisnya, oh negara-negara ini memakai sistem monopolistik gitu untuk persaingan pasarnya begitu. Nanti tinggal ditambah sisi dari sarinya. Oke. Ada pertanyaan terakhir Pak? Bu? Ya, Pak Rehan. Oh boleh Pak Rahmat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, bikin Pak. Saya dari tadi, alhamdulillah, menyimak. Mungkin sedikit menyimpulkan Pak, Boleh, Pak. karena diskusinya tadi luar biasa ya. Ada beberapa tambahan juga dari Pak Ustadz, luar biasa itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sepertinya yang menyambung di Budian ya, bahwa rezeki itu mungkin bisa digolongkan ada 3 Pak. Betul. Pertama, ada rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini saya pernah dinasihati oleh seorang ustadz gitu. Ketika saya masih bujang dan dia menanyakan, kenapa belum nikah kamu gitu kan? Saya bilang, ya saya harus kan persiapan begini ini gitu ya, bla 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 bla. Nah, dia sambil bilang begini, wa ma min dabatin fil ardi wallahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini itu yang sampai tidak makan gitu. Itu pasti makan semua. Dia mau kerja ataupun enggak, mau punya usaha atau enggak, dia pasti makan gitu. Selama dia masih hidup, itu rezekinya pasti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua tadi, kenapa sih orang-orang kafir itu ya kebanyakan kaya-kaya gitu ya? Saya tadi sempat coba tanya gitu ya ke apa namanya, ke aplikasi yang menurut kita sekarang ini yang paling pintar gitu ya di dunia AI ya. Saya tanya sepanjang sejarah manusia siapa sih yang paling kaya? Ternyata bukan orang kafir Pak, orang Islam justru jawabannya, yaitu Raja Mansa Musa. Nah, beliau ini adalah salah satu raja yang menguasai Afrika Barat ya. gitu ya. Benar ya, Afrika ya. Betul, Afrika. Mana dia melakukan itu adalah dengan cara berdagang gitu. Mesir itu masih 12 tahun di bawah itu luar biasa gitu. Ternyata sejarah itu justru orang yang paling kaya itu orang Muslim gitu. Raja Mansa Musa Jamin kedua adalah rezeki yang memang gantung ya. Rezeki yang memang bisa kita dapatkan kalau kita berusaha, beramal, melakukan kegiatan, melakukan sesuatu. Artinya mau Muslim, mau kafir, mau Cina, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, selama memang mau berusaha,
pasti dia akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan gitu. Kan etos orang-orang Cina itu yang saya tahu ya, saya juga punya beberapa nasabah itu orang Chinese, itu luar biasa Pak, etos kerjanya luar biasa. Jadi pulang kerja itu orang-orang yang orang-orang yang kita yang saya temui gitu ya, yang punya ini saya bilang luar biasa juga gitu ya atas kerjanya gitu, terlepas dia mau muslim ataupun bukan gitu. Kita pasti akan, kalau saya berdagang, kalau saya bekerja kan sebagai kaki lima atau dengan pedagang yang besar berbeda, katanya berbedanya. Nah yang ketiga yang tadi insight dari Budian ya, ada keberkahan gitu ya, bahwa rezeki itu datang diantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu kan banyak rezeki barang siapa yang bersyukur maka Allah akan nambahkan, barang siapa yang kufur maka Allah akan ajab gitu ya. Kemudian banyak ada beberapa riwayat hadis juga, ketika kita banyak beristighfar maka Allah akan nambahkan rezeki gitu. Ya, betul. Nah ini kenapa Ustadz kok banyak yang ini gitu ya, banyak yang istilahnya mohon maaf ekonominya segitu aja gitu ya. Sebetulnya dia juga ada proses kerja namanya self employed. Kalau pernah baca buku 4 kuadran cash flow itu ya, di karyanya Robert Kiyosaki ya kalau nggak salah ya, kan ada 4 kuadran rezeki itu kan ada pertama karyawan, kemudian ada self employed, dia bekerja untuk dirinya sendiri, misalkan dia jadi guru, jadi ustadz, kemudian ada juga seorang business owner, dia punya usaha gitu ya. Kemudian juga dia ada investor, dia berinvestasi gitu. Itu 4 jenis kuadran rezeki yang menurut Robert Kiyosaki gitu. Nah itu kan mungkin Ustadz ini dia self-employed, hanya mengerjakan bagiannya gitu ya. Misalkan beliau sebagai Ustadz, menjadi guru ngaji, tapi tidak memiliki kuadran rezeki yang lain atau sumber rezeki yang lain. Misalkan banyak juga kan ustadz-ustadz yang kaya gitu ya, tapi ketika ditelusuri ya kekayaannya bukan karena dia ustadz gitu, karena dia punya usaha misalkan gitu ya. Kayak Agim gitu ya, beliau kan ustadz tapi kaya juga kan, sebetulnya punya pesantren, punya usaha-usaha gitu ya. Atau misalkan beberapa dosen, atau saya kenal dengan salah satu dosen, dia juga seorang dokter, dia kaya Pak, kaya luar biasa, sampai dia mencalonkan diri di wali kota Bogor tapi kalah gitu ya. Tapi saya lihat dia gitu, padahal dokter-dokter yang sejawat dengan beliau ini ya tidak sekaya beliau gitu. Kenapa? Karena dia punya bisnis gitu. Jadi selain dia mengajar, dia self employed ya, bekerja untuk diri sendiri, punya bisnis owner juga, dan juga ya itu ada beberapa kuadran rezeki yang memang dia gali gitu. Nah terkait yang yang tadi dibahas ya panjang lebar teman-teman, ya mungkin saya bisa simpulkan mungkin itu 3 itu Pak ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai orang muslim juga jangan sampai minder lah gitu ya. Ternyata kan orang yang paling kaya dalam sejarah justru orang muslim gitu, dan taat lagi gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Mohon maaf agak sedikit lama. Terima kasih. Ya sebagai motivasi kita juga ya Pak ya. Iya. Iya betul sih Pak, karena semua kehidupan tuh sudah ditakar masing-masing ya. Gitu ya. Secara simpel lagi nih, kalau misalkan Pak Rahmat dikasih rezekinya mangkok ya, dan saya misalkan dikasih rezekinya tuh segelas, itu nggak akan berubah, gelas itu nggak akan berubah menjadi mangkok. Jadi ya sudah, ya segitu aja. Malah ada yang hal aneh, betul kata Pak Rahmat. Malah aneh kalau lebih dari takaran itu, malah aneh, dan dia lebih lebih greedy ya jatuhnya ya, lebih rakus gitu ya, menambah porsi rezekinya gitu ya, yang tadinya cuma mungkin segelas bisa jadi semangkok gitu ya, dan menjadi hal yang aneh gitu kan. Kok bisa nih orang tiba-tiba kaya gitu ya, tiba-tiba loh
kok gini, taunya malah korupsi dan lain sebagainya gitu yang jadi permasalahan gitu kan biasanya. Ya betul juga ya secara tidak langsung ya Pak ya. Memang yang tadi disebutkan Pak Rahmat itu memang fakta-fakta sosial gitu ya. Kayak misalkan hampir semua orang ya hampir makan semua gitu yang tadi di awalnya. Ya betul juga sih kalau saya kira-kira gitu ya. Kalau saya kira-kira, tapi memang takarannya beda-beda gitu. Iya ya. Semua akan mendapatkan rezekinya masing-masing begitu ya. Nah, itu dia makanya di dalam pembahasan tentang kesejahteraan secara syariah itu memang keimanan itu yang diutamakan sih Pak, betul. Iya, bagaimana untuk apa ya, untuk merasa cukup kalau keimanan kita juga masih belum mantap gitu ya. Ya sudah, maksudnya, oh iya, rezeki hari ini segini. Ya udah itu aja Pak. Tapi nggak merasa bersyukur kan itu. Tapi kalau misalkan oh ya alhamdulillah ada lah rezeki hari ini gitu ya untuk apa untuk keluarga gitu ya bisa dibagikan. Terus anak-anak juga kelihatan seneng gitu kan Pak. Itu udah suatu wow itu udah rezeki banget gitu udah lebih dari kesejahteraan yang kita mau malah gitu kan. Ya makanya untuk menjawab standarisasi memang agak susah ya. Standarisasi kesejahteraan itu agak susah sekali untuk dibahas karena banyak sekali faktor-faktor yang harus dilengkapi gitu. Syarat-syarat kesejahteraannya harus dilengkapi gitu kayak seperti ya sandang pangan papan terpenuhi gitu ya. Terus misalkan eh, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menyusahkan diri gitu loh ya. Jadi kalau misalkan bisanya segitu ya udah segitu aja gitu. Daripada over ya nanti malah dipertanyakan kelebihannya segala macam apa malah makin ribet sendiri begitu kan ya. Ya ya gitu sih Pak. Terima kasih ya Pak Rahmat atas insight-nya begitu ya. Oke, karena waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Jadi saya rasa cukup hari ini ya. Cukup hari ini bagus-bagus semuanya. Hampir semua bisa memberikan insight lebih terkait kesejahteraan secara teori, secara praktis gitu ya, secara syariah juga. Ya saya harap minggu depan lebih baik lagi gitu ya, lebih lebih mantap lagi pemahamannya. Eh, Ditambah aja referensi-referensi, kayak misalkan saya baca ini dari ini gitu ya, biar semakin luas wawasan. Tambahkan contoh ya karena besok monopolistik kan bermain dengan contoh. Oke, kira-kira cukup ya hari ini Bapak Ibu, bagaimana? Cukup ya? Cukup baik, siap. Oke, terima kasih. Semoga semangat sampai kejaga sampai akhir semester nanti gitu ya. Sehat selalu Bapak Ibu, karena Pak Julian mungkin masih ada kesibukan. Terus Bu Heti ya, Bu Heti, entah kabarnya bagaimana Pak? Ada update? Untuk Bu Eti, mohon maaf Pak, beliau sepertinya tidak bisa melanjutkan studi S2-nya di Unanis karena harus fokus untuk penyembuhan ya. Ya, betul. Baik. Kemudian yang Pak Julian kebetulan anaknya lagi dirawat, mohon doa juga buat teman-teman semua. Ya. Semoga anaknya lekas pulih, lekas sembuh dan segera kumpul kembali dengan keluarga. Ya, amin, 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 amin. Ya, jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya, karena musim hujan gitu ya, jaga kesehatan, banyak suplemen, makan jangan telat dan sebagainya gitu ya, agar terhindar dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kelas malam ini dan lanjut minggu depan. Nanti ketika ada tambahan-tambahan lagi boleh di grup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya Pak. Oh iya, boleh boleh. Boleh Pak Rahmat, boleh. Oke, siap. Pak Sepridwan, siap? Ya bentar, Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Roni, terima kasih semua. Iya, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Saya izin live ya. Mari Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.
Beres absennya Pak Ji. Saya fotoan deh, Pak Ron. Itu terus tadi kelewat.